Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, marilah kita mendoakan doa pembangunan gereja Kristus Raja Andalas. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu. Agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka puji syukur 564. 564. Mari berdiri, kita buka dengan lagu Yesus Tuhan, terimalah diri kami, jiwa dan raga dan seluruh hati, supaya kami hidup bagi-Mu dan suka duka dalam nama-Mu. Supaya kami hidup bagi-Mu dan suka duka dalam nama-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih segenap umat yang turut merayakan Ekaristi Kudus ini dari rumah masing-masing. Mengawali kembali hari yang baru ini di hari Rabu Pekan Biasa yang ke-22, kita ingin menyatakan syukur terima kasih kita kepada Allah yang tak henti-hentinya dengan penuh kasih menuntun seluruh perjalanan dan perjuangan hidup kita, dan sembari kita memohon agar kasih, perlindungan dan tuntunannya tetap Ia nyatakan dalam seluruh kehidupan kita, khususnya sepanjang hari ini. Dan juga bersama dengan keluarga lewat Ekaristi Kudus ini kita memohon kedamaian abadi bagi almarhum Hari Makalau yang pada hari ini 1 September 4 tahun lalu telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Juga kita mohon keselamatan bagi Pastor Gerard Hendrik CICM yang kemarin juga telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Beliau pernah bertugas di Keuskupan Agung Makassar dan sekarang tinggal di Belgia dan meninggal di sana. Agar layak pantas segala harapan dan doa-doa kita, rasa syukur kita kepada Allah, mari di hadapan Allah sejenak kita sadari salah dosa kita, kita akui dan memohon rahmat pengampunannya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peron Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Raja Damai, berilah kiranya kami kedamaian bila kami mendengarkan sabda-Mu, dan berkenanlah menghidupi harapan kami berkat Yesus Putra-Mu terkasih. Lewat Ekaristi Kudus ini kami juga ingin menyatukan segala doa dan permohonan kami bersama segenap keluarga untuk memohon kedamaian abadi dan kehidupan yang kekal bagi hamba-Mu Hari Makaleu. 4 tahun yang lalu telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Ia telah menjalani kehidupannya di dalam kasih dan iman kepada-Mu. Semoga karenanya segala harapan dan kerinduannya untuk memperoleh rahmat kehidupan yang kekal sungguh Engkau nyatakan baginya. Dan bagi segenap keluarga yang ditinggalkan, biarlah tangan kasih-Mu yang menuntun mereka senantiasa dalam perjalanan dan hidup mereka masing-masing. Juga kami mohon rahmat keselamatan-Mu bagi Pastor Gerard Hendrik CICM yang telah Engkau panggil kemarin menghadap hadirat-Mu. Engkau telah memanggilnya menjadi imam-Mu dan Engkau telah utus untuk mewartakan sabda-sabda-Mu, mewartakan kabar sukacita, terlebih juga di lingkungan Keuskupan Agung Makassar. Semoga segala karya-karya yang telah Ia taburkan, sabda-sabda yang telah Ia taburkan di Keuskupan Agung ini sungguh semakin menumbuhkan harapan yang kokoh, iman yang teguh bagi umat-Mu di Keuskupan ini. Dan baginya kiranya rahmat keselamatan
yang telah ia perjuangkan dalam tugas perutusannya juga menjadi milik kepunyaannya untuk menikmati kemuliaan dalam kerajaan surga. Dan bagi segenap keluarga dan umat yang ditinggalkan, biarlah Engkau yang senantiasa menuntun dan memberkatinya dalam kehidupan keseharian. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Dialah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Sabda Allah dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, dan dari Timotius, saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus Yesus di Kolose. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kalian. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kalian, sebab kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus berdasarkan harapan yang disediakan bagimu di surga. Tentang harapan itu, sudah lebih dahulu kalian dengar dalam sabda kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepadamu. Seperti Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia, demikian pula di antara kalian sejak waktu kalian mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kalian ketahui dari Epafras, rekan sepelayanan yang kami kasihi. Dialah pelayan Kristus yang setia bagimu, dan dialah pula yang memberitahukan kepada kami kasihmu dalam roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refrain. Aku percaya akan kasih setiamu ya Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Aku percaya akan kasih setiamu ya Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Aku percaya akan kasih setiamu ya Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di hadapan orang-orang yang Kau kasihi. Refrain. Aku percaya akan kasih setiamu ya Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan mengutus aku memaklumkan Injil kepada orang hina dina dan mewartakan pembebasan kepada para tawanan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan.
Setelah meninggalkan rumah ibadat di Kapernaum, Yesus pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon sakit demam keras, dan mereka minta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka Yesus berdiri di sisi wanita itu lalu menghardik demamnya. Segera penyakit itu meninggalkan dia. Wanita itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kerabatnya yang sakit kepada Yesus. Ia meletakkan tangan atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka berbicara karena mereka tahu bahwa Ia Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat ke suatu tempat yang sunyi, tetapi orang banyak mencari Dia. Ketika menemukannya, mereka berusaha menahan Dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus mewartakan Injil Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan Ia mewartakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, bertepatan di awal bulan September, juga bulan ini dalam kalender liturgi, khususnya nasional, kita menjadikannya sebagai bulan kitab suci, dan secara khusus akan dirayakan pada tanggal 5 September sebagai hari Minggu Kitab Suci Nasional dengan tema Yesus, sahabat seperjalanan kita. Yesus menjadi sahabat dalam perjalanan hidup kita, dalam arti bahwa lewat sabda-sabdanya kita senantiasa dituntunnya di dalam menjalani kehidupan kita. Sabdanya lah yang akan senantiasa mengarahkan kita pada apa yang dikehendaki oleh Allah. Kalau kita tidak menghadirkan sabdanya dalam seluruh kehidupan kita, maka arah yang dituju bisa saja menyimpang, bisa saja jauh dari apa yang dikehendaki oleh Allah. Karena itu sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang beriman untuk terus-menerus mendalami dan terlebih menghayati sabda-sabda Allah dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa lagi berharap bahwa seperti jemaat-jemaat perdana yang setiap saat ikut bersama dengan Yesus atau menantikan Yesus di tempat-tempat tertentu dan mereka bisa berjumpa, mereka bisa mendengarkan Yesus. Tapi sekarang semuanya menjadi lain. Kita menjadikan Yesus sebagai sahabat dalam perjalanan kita melalui sabda-sabdanya. Sabda-sabda Yesuslah yang akan mendampingi kita
yang akan senantiasa bersama dengan kita, sehingga kita sungguh dapat semakin mengenal, memahami apa yang dikehendaki oleh Allah sendiri bagi kita. Kalau kita mendengarkan dua kutipan sabda pada hari ini, dalam bacaan pertama kita mendengarkan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, bagaimana Paulus sungguh menyatakan ungkapan syukur dan terima kasihnya bahwa jemaat-jemaat yang pernah mereka layani sungguh bersetia di dalam menjalani kehidupan iman mereka, mendengarkan sabda kebenaran, yaitu Injil. Dan dengan demikian mereka dapat menjalani dan mengalami kehidupan dengan sebaik-baiknya. Demikian pula tentunya diharapkan bahwa kita yang mendengarkan sabda Tuhan sungguh senantiasa setia dan bertekun di dalam menjalani kehidupan kita di bawah tuntunan sabda-sabda itu, agar kita boleh mengalami sukacita, kegembiraan dan kesembuhan dalam kehidupan keseharian kita. Dalam Injil yang kita dengarkan, bagaimana orang-orang yang setelah mengalami pewartaan Yesus, mereka percaya, bahkan mereka membawa orang-orang yang sakit kepada Yesus untuk ditolong, untuk disembuhkan, dan itu terjadi. Dan Yesus pun mewartakan kebenaran-kebenaran sabdanya ini tidak hanya kepada orang-orang yang sudah mengenalnya, tetapi juga kepada orang-orang di kota-kota lain, bahkan kepada orang-orang yang belum mengenalnya. Ia harus mewartakan Injil Allah sebab ia diutus untuk itu. Nah, semoga kita pun yang senantiasa dituntun oleh sabda Allah, hadir dalam tugas perutusan kita, melaksanakan tugas perutusan kita, bukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk kalangan kita sendiri, tetapi untuk siapa saja yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Kita mewartakan kebenaran-kebenaran firman dan tentu saja mewartakan kasih Allah. Mari kita persatukan harapan kita ini dalam persembahan kudus kita lewat liturgi Ekaristi. Puji syukur 377. Kami hunjukkan, kami sembahkan kebebasan dan kemerdekaan, ingatan budi, kehendak hati, kami serahkan padamu Tuhan. Buah karya kami malam dan hari, terimalah Tuhan dalam tangan-Mu. Segala yang ada milik-Mu jua, dalam kersa-Mu kami gunakan. Bimbinglah kami, kuatkan hati untuk berkarya bagi sesama,
segala yang ada milikmu jua. Bagi Tuhan kami persembahkan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Pengasih, semoga tanda roti anggur ini dapat diterima oleh setiap orang agar siapapun mengakui bahwa Engkau benar-benar menaruh cinta kasih kepada kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab sejak lahir di tengah-tengah kami, Kristus telah menjadikan kami manusia baru. Dengan sengsaranya Ia melebur dosa kami. Dengan kebangkitannya dari alam maut, Ia merintis jalan menuju hidup abadi. Dan dengan kenaikannya ke surga, ke hadapan-Mu, Ia membuka pintu surga bagi kami. Maka kami melambungkan nada kemuliaan bagi-Mu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan daya roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan hamba-hamba-Mu Hari Makaleu dan juga Pastor Gerard Hendrik CICM yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu.
Ketika dibaptis, saudara-saudara kami ini menjadi satu dengan Kristus. Mereka telah menjadi serupa dengan Kristus dalam kematian. Semoga kini mereka menjadi serupa pula dengan Kristus dalam kebangkitan. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga percampuran Tuhan Yesus Kristus yang akan kita sambut mengantar kita pada kehidupan yang kekal. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Doa komuni spiritual. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin.
berdoa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah, Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar dapat tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rohus, doakanlah kami. Santo Carolus Baromius, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, semoga sabda putra-Mu Kau tanam dalam-dalam di hati kami, dan kami Kau jadikan juru warta belas kasih-Mu dalam seluruh perjuangan hidup kami, dalam keseharian kami masing-masing. Semua ini kami mohon kepadamu, melalui putra-Mu Yesus Kristus, Dialah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Turunlah berkat Allah bagi saudara-saudari, bagi seluruh tugas tanggung jawab dan pelayanan sepanjang hari ini, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dengan demikian perayaan kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi kita diutus. Amin. Puji syukur 655. 655. Ku hendak mengikut Kristus, lahir batin, ku hendak mengikut Kristus, lahir batin, ku hendak mengikut Kristus, lahir batin.